Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita pada bab sebelumnya, yaitu bab ziyaratu atau babu ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Bab tentang menziarahi orang-orang yang baik, terus bermujalasah dengan mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat dan mencintai mereka. Kita sampai pada hadis yang kelima, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tunkahul mar'atu li arba', sungguhnya wanita dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, li hasabiha, karena kedudukannya, harkat dan martabatnya, karena kabilahnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, karena agamanya. Fathfar bidzatid din taribat yadak, maka hendaknya engkau beruntung dengan mendapatkan wanita yang beragama, kalau tidak maka engkau akan merugi. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab menziarahi orang yang baik, bermujalasah dengan mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat dan mencintai mereka, tentang keistimewaan istri yang solehah. Karena istri solehah bukan menjadi teman kita sehari dua hari, maka menjadi teman kita dalam waktu yang lama, bisa jadi sampai seumur hidup kita. Oleh karenanya dalam mencari teman yang terdekat kita harus lebih selektif. Kalau teman kita hanya cuma di kantor, teman sehari-hari, teman ngobrol, teman bermain-main, kita saja selektif, apalagi teman yang akan menemani kita dalam waktu yang sangat lama dan juga akan membantu kita dalam mendidik anak-anak kita, maka harus selektif dalam memilih istri. Maka Rasulullah SAW jelaskan bahwasanya di masyarakat sebab seorang wanita dinikahi ada 4. Ini semuanya hukumnya boleh, tidak ada yang haram, semuanya boleh. Ya, tetapi yang dianjurkan yang paling utama adalah yang karena agama. Maka Rasulullah SAW jelaskan, tungkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, artinya ada seorang yang lelaki yang menikahi wanita karena hartanya. Ya, mungkin punya tujuan tertentu agar bisa mengambil manfaat dari harta tersebut. Hukumnya boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Cuma tidak dianjurkan, dianjurkan, tapi boleh. Kemudian yang kedua, wali hasabiha, menikahi seorang wanita karena kedudukannya, mungkin anak pejabat, atau dia dari suku yang nasabnya tinggi, atau dia keturunan darah biru, atau dia pokoknya orang terpandang di masyarakat. Dia ingin menikah dengan wanita tersebut sehingga derajatnya pun naik sebagaimana istrinya. Hukumnya boleh, boleh. Dan ada yang melakukannya, ada. Rasulullah jelaskan ada orang melakukan hal ini. Di mana-mana di Arab, di Indonesia ada yang menikahi wanita karena kedudukannya. Hukumnya boleh, boleh, namun tidak dianjurkan. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ada, dan ini yang paling banyak, orang menikah karena apa? Cantikannya, ya. Boleh hukumnya? Boleh, ya. Bahkan untuk kecantikan dianjurkan, tapi dia bukan yang terbaik. Yang terbaik itu agamanya. Kecantikan dianjurkan, ya, dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW mensyariatkan adanya nazar, ya. Unzur ila ma yad'u ila nikahiha. Rasulullah SAW menyuruh seorang lelaki ketika ingin menikah untuk melihat kepada sang wanita agar dia tertarik, lebih terpacu untuk menikahinya. Ya, karena dengan wanita yang sesuai dengan apa yang kita sukai, maka akan lebih melanggengkan pernikahan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, walidiniha, ada lelaki yang menikahi wanita karena agamanya. Nah, di sini Rasulullah SAW menggunakan kata fadfar. Dhafar itu artinya menang, ya. Disebut dhafara, itu menang. Itu setelah berusaha kemudian akhirnya berhasil. Seakan-akan ada persaingan, maka kau menanglah di antara orang-orang yang bersaing mencari wanita dengan mendapatkan wanita yang beragama, ya.
Kalau tidak taribat yadak, jika tidak maka taribat yadak, maka tanganmu akan tertempel pada tanah. Ini ungkapan bahasa Arab untuk menunjukkan kerugian, Hadis ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas sekali kaitannya dengan judul bab tentang keutamaan bermujalasah dengan orang yang soleh, bersahabat dengan orang yang soleh, karena istri adalah teman kehidupan, ya, bahkan bukan berteman sehari dua hari, bahkan bertahun-tahun, tiap hari ketemu dengan istri. Kalau dia soleha, maka inilah nikmat yang luar biasa. Maka Nabi SAW benar dalam sabdanya, ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Bahwasanya dunia ini adalah kesenangan. Mata itu suatu kesenangan yang akan selesai, ya. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Dan ini benar, ya. Ini sungguh benar, ya. Orang dapat istri soleha seperti dapat surga yang disegerakan. Siapa yang dapat istri yang kepala batu seperti neraka yang disegerakan. Seakan-akan ini anak buah iblis yang dikirim kepada kita. Tapi kalau dapat istri soleha, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minah tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya adalah hati yang pandai bersyukur, lisan yang suka berzikir, dan hendaknya dia mendapatkan seorang wanita mukminah yang solehah yang membantunya dalam urusan akhirat. Bahagia kita punya istri yang menegur kita, ya. Abi jangan sombong, Abi tundukkan pandangan, jangan jelalatan Bi, misalnya. Hati-hati Bi, naik pesawat ada pramugari, jangan belok kanan, lihat ke jendela terus, ya. Bahagia, kita ditegur, kita senang. Senang, ada istri bangunkan sholat malam. Bahagia atau tidak? Bahagia, bukan istri yang ngajak nonton sinetron, bukan. Oleh karenanya, benar-benar seorang harus selektif dalam memilih istri. Ya, Ustaz, kalau sudah terlanjur gimana? Ya sudahlah. Berdoa agar istri menjadi lebih baik, lebih solehah, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Maka yang belum menikah, misalnya para jomblo-jomblo yang sedang menderita, maka hendaknya benar-benar selektif dalam mencari istri, dan pilihan pertama adalah wanita yang solehah. Yakinlah kebahagiaan Anda pada kesolehan seorang istri. Yakinlah kebahagiaan anak-anak Anda pada kesolehan seorang apa? Istri. Kecantikan oke, itu penting, tapi dia bukan nomor satu. Nomor satu adalah kesolehan. Nomor satu adalah kesolehan. Baik. Kalau kita sudah fokus pada agama, maka perkara yang berikutnya silakan. Saya senang agamanya, kemudian melihat kecantikannya atau melihat kedudukannya atau melihat hartanya, boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting menjadi prioritas kita utama, orientasi kita ketika memilih seorang wanita adalah karena dia solehah. Dia solehah. Nah, bagaimana kita tahu dia solehah? Ya, kita harus tanya kepada orang di sekitarnya, tanya kepada teman-temannya, tanya kepada, kalau dia, bahkan sebagian ulama berkata, carilah wanita yang masyhurah, carilah wanita yang masyhur dengan kesolehannya, kejujurannya, ketakwaannya, ibadahnya, akhlaknya, cari. Kalau dapat, alhamdulillah, ya. Adapun kecantikan, maka itu nomor dua, tapi membantu seorang semakin bertakwa kepada Allah jika mendapatkan istri yang cantik, ya. Makanya saya katakan mencari istri yang cantik pun dianjurkan dalam syariat karena disyariatkannya nazar. Tidaklah Nabi mensyariatkan nazar kecuali untuk agar sang lelaki melihat kecantikan wanita tersebut sehingga dia tertarik atau tidak. Intinya, kalau kita ingin menikah sama seorang wanita, maka yang pertama adalah perkara agamanya. Kalau agamanya oke, baru kita lihat perkara duniawinya, ya. Ya, melihat fisiknya, melihat wajahnya. Nabi SAW ketika ingin menikah, Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW mengirim Ummu Sulaim untuk mengecek wanita tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Unzuri ila urqubaiha wa shummi awaridhaha." Kata Nabi SAW, wahai Ummu Sulaim, lihatlah urqub, yaitu kalau kaki bagian sininya, ya. Apa namanya? Tumit, ya, di atas tumit. Di atas tumit, lihatlah di atas tumitnya bagaimana bentuknya. Mungkin dahulu orang Arab punya cara untuk mengetahui tentang fisik wanita dengan melihat hal tersebut. Ya, mereka dulu ahli dalam hal tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa syumi awaridhaha, ciumlah di sekitar mulutnya. Artinya Rasulullah SAW perhatikan fisik dan juga perhatikan apa? Kebersihan.
Ya, yang jomblo. Jadi penting. Tapi yang pertama agama, sama agama. Ya. Cantik itu perlu. Tapi sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya cantik itu ada dua, ada cantik yang ijma disepakati, ada cantik yang khilaf ya. Kalau cantik yang ijma nggak usah lah. Antum masalahnya wajah antum gantengnya khilaf. Khilafnya sangat kuat ya. Jadi antum karena wajah antum khilaf cari juga wanita yang kecantikannya apa? Khilaf. Kalau ijma susah. Kecuali antum punya duit banyak yang mungkin dapat wanita yang ijma cantik ya. Yang tidak penting orang bilang, yang penting tidak penting orang bilang cantik, yang penting antum yang lihat cantik. Yang penting antum lihat apa? Cantik. Dan hati-hati zaman sekarang kalau ingin nazar maka nazar secara langsung, foto sering menipu. Terkadang wanita di foto lebih cantik, terkadang lebih jelek. Terkadang aslinya lebih apa? Lebih cantik. Terkadang aslinya amburadul. Oleh karenanya kalau bisa lihat langsung itu lebih baik. Kejadian nyata ada beberapa ikhwan nazar bukan pakai foto, dia pakai video call. Dia enggak tertarik. Waktu itu kebetulan istri saya mak comblangnya. Jadi saya mak comblangnya, aduh enggak tertarik om kayaknya. Kata istri, coba lihat langsung. Begitu lihat langsung semangat. Jadi ternyata penampakan langsung beda dengan penampakan lewat apa? Media. Ya. Tapi intinya memandang itu perlu karena lebih melanggengkan pernikahan jika wanita tersebut kita suka. Dan saya ingatkan kalau kita enggak suka sama wanita tersebut, jangan kita nekat. Karena kalau kita enggak suka, kita akan menzaliminya. Kita bermuamalah dengan terpaksa, tidak cinta kepadanya, jangan ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ingin mencari istri, hendaknya dia selektif cari istri yang solehah. Kemudian karena itu akan menjadi sahabatnya dalam waktu yang panjang, memberikan kebahagiaan kepadanya, yang menunaikan hak-haknya dan juga akan menunaikan hak-hak anak-anaknya. Di akhir pembahasan hadis ini saya akan menyampaikan kisah yang disebutkan oleh Sufyan Ibn Uyainah. Saya bacakan dari kitab Tahdhibul Kamal jilid 11 halaman 194 sampai 195. Sufyan bin Uyainah muhadis terkenal. Qala Yahya bin Yahya An-Naisaburi, dari Yahya bin Yahya An-Naisaburi beliau berkata, kuntu inda Sufyan ibn Uyainah. Suatu hari aku berada di sisi Sufyan ibn Uyainah, idh ja'ahu rajulun. Kemudian ada seorang datang kepadanya. Faqala ya Aba Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Maka lelaki ini berkata, wahai Abu Muhammad, ashku ilaika min fulanah, yakni imra'atahu. Aku mengeluhkan kepadamu tentang si fulan, yaitu istrinya. Istriku begini. Ana adzalul asya' indah. Aku adalah orang yang paling rendah di sisinya. Wa ahqaruha, dan aku adalah orang yang paling hina di sisinya. Karena dia tidak dihormati dengan apa? Dia tidak dihormati oleh istrinya sama sekali. Dia mengeluhkan hal itu. Namanya suami ingin dihormati. Allah mengatakan Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Bahwasanya para laki adalah pemimpin para wanita, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas umara, itu para penguasa. Lelaki harus merasa dirinya sebagai amir di rumahnya, sebagai penguasa. Ini malah kebalikannya. Justru dia paling merasa terhina, paling rendah di sisi istrinya. Fa'atraqa Sufyanu maliyan thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Sufyan ibn Uyainah rahimahullah menundukkan kepalanya sebentar, kemudian dia pun mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian dia berkata, la'allaka ragibta ilaiha litazdada bidzalika izzan. Mungkin saja dulu waktu kau menikahinya kau berharap engkau lebih mulia dengan menikahi wanita tersebut, ya karena duniawi. Faqala na'am ya Aba Muhammad. Artinya dia mengaku benar, wahai Muhammad, wahai Sufyan, saya dulu menikahinya karena ingin derajatku semakin tinggi, derajat semakin terpandang. Faqala, maka Sufyan berkata, man dhahaba ilal izzi ubtiliya bidzul. Siapa yang menikah karena mencari derajat, ingin lebih terpandang, maka dia akan mendapat musibah dengan kehinaan. Wa man dhahaba ilal mal ubtiliya bil faqar. Siapa yang menikahi seorang wanita karena mencari hartanya, maka dia akan diuji dengan kefakiran. Wa man dhahaba ilad din yajma'ullahu lahul izza wal mala ma'ad din. Siapa yang menikahi seorang wanita karena agamanya, maka Allah akan kumpulkan baginya kemuliaan harta dan agama. Kemuliaan harta dan agama. Tsumma ansha'a yuhaddithuhu faqal. Kemudian Sufyan ibn Uyainah menceritakan tentang pengalaman pribadinya kepada lelaki tersebut. Faqala kunna ikhwatan arba'atan Muhammad wa Imran wa Ibrahim wa ana. Kami 4 bersaudara. Muhammad, Imran, Ibrahim dan saya. Fa Muhammad akbaruna, Muhammad adalah kakak kami yang paling besar. Wa Imran asgharuna,
Dan Imran adalah adik kami yang paling kecil, yang paling bungsu. Wa kuntu awsatahum. Aku di tengah-tengah. Falamma arada Muhammadun an yazawwaja raghiba fil hasab fatazawwaj man hiya akbaru minhu hasaban. Ketika kakakku Muhammad ingin menikah, maka dia ingin mencari wanita yang derajatnya lebih tinggi, maka dia pun menikahi seorang wanita yang derajatnya lebih tinggi daripada dia, kedudukannya, mungkin nasabnya lebih tinggi, harkatnya lebih tinggi. Fabtalahu Allahu bidzul, maka Allah pun mengujinya dengan kehinaan. Ternyata dia tidak menjadi lebih tinggi, dia semakin apa? Terhina. Wa Imran raghiba fil mal. Imran menikah karena ingin dapat harta dari istrinya. Fatazawwaja man hiya akbaru malan minhu. Maka dia pun menikah seorang wanita yang lebih banyak hartanya daripada dia. Fabtalahu Allahu bil faqar, maka Allah pun uji dia dengan kefakiran. Akhadhu ma fi yadayhi, mereka pun mengambil hartanya. Keluarganya mengambil harta dia, walam yu'tuhu syai'an, dan keluarganya yang kaya tersebut tidak berikan dia sedikit pun. Fanaqabtu fi amrihima, saya pun memeriksa, mengecek kembali kondisi mereka berdua. Faqadima alaina Ma'mar bin Rashid, kemudian datang seorang muhaddis yang bernama Ma'mar bin Rashid rahimahullah. Fasyawartuhu wa qasastu alaihi qissata akhawayya fadhakkarani hadits Yahya bin Ja'dah wa hadits Aisyah. Maka aku pun bermusyawarah dengan dia dan aku kisahkan kepadanya tentang kisah kedua saudaraku. Maka Ma'mar bin Rashid menyampaikan kepadaku suatu hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ja'dah dan juga hadis Aisyah. Fa amma hadis Yahya bin Ja'dah, adapun hadis Yahya bin Ja'dah itu hadis yang sedang kita bahas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu ala arba'." Sungguhnya wanita dinikahi karena 4 perkara. Diniha, karena agamanya, hasabiha, karena harkat martabatnya, wa maliha, karena hartanya, wa jamaliha, dan karena kecantikannya. Fa alaika bidzatid din taribat yadak. Hendaknya engkau memilih wanita yang beragama, kalau tidak kau akan merugi. Wa haditsu Aisyah, dan hadis Aisyah, Ma'mar mengingatkan kepadaku, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling murah atau yang paling mudah urusannya, yang paling mudah biayanya, Fakhtartu li nafsid din, maka aku mencari wanita yang beragama. Wa takhfifadh dhahr, dan aku mencari wanita yang mudah menikahnya, tidak mahal-mahal. Iktidaan bi sunnati Rasulillah, dalam rangka mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajama'allahu liyal izza wal mala ma'ad din, maka Allah kumpulkan untukku harta, kemuliaan dan agama. Ini praktik dari seorang muhaddits Sufyan bin Uyainah yang beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan kepada dia agama. Dia menjadi seorang beragama, kemudian menjadi orang yang mulia dan juga orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar sabda Nabi tersebut, atau kisah ini benar. Kita dapati sebagian orang menikah dengan orang yang lebih tinggi harkat dan martabatnya, sementara dia miskin. Bagaimana hidupnya dalam keluarga istrinya? Dihina, rendah, mungkin kerjaannya kurang. Dan betapa banyak masalah keluarga terjadi karena wanita lebih tinggi harkat martabatnya. Mentang-mentang ada kesombongan. Dia miskin, si miskin dari kampung nikah sama orang ibu kota, ya. Anak pejabat kaya raya. Kemudian hidup bersama mereka yang biasa hidup dengan kesombongan, keangkuhan, maka dia akhirnya semakin apa? Semakin hina, semakin. Anak-anaknya pun terhina. Kamu anaknya ini, pantas dihinakan. Dan itu terjadi, ya. Dan itu terjadi. Sebagian orang menikah dengan wanita yang lebih banyak hartanya. Menikah dengan wanita tersebut, hartanya banyak, ternyata wanita tersebut pelit, perhitungan, ya. Malah maksa suaminya untuk kerja keras supaya bisa memenuhi kebutuhannya, ternyata ke salon setiap bulan 10 juta. Belum ke mall, kemana, akhirnya dia semakin apa? Miskin. Belum mentang-mentang, orang mentang-mentang wanita kalau merasa lebih tinggi, baik secara harta maupun secara kedudukan, maka mentang-mentang sama suaminya. Oleh karenanya saya mendapati banyak kasus. Ini kasus saya ditanyakan langsung ketika saya ngisi di kajian di pegawai negeri waktu itu. Ibu-ibu, mereka bertanya, Ustadz, ini kasus banyak terjadi antara kami ketika istrinya derajatnya lebih tinggi daripada suaminya. Kayaknya di pegawai negeri kan ada apa? Tingkatan-tingkatan. Gajinya lebih besar daripada apa? Suaminya. Mulailah terjadi cekcok. Mulailah sang istri melihat suaminya dengan pandangan apa? Merendahkan. Pandangan merendahkan. Karena dia merasa gajinya lebih tinggi.
Dan dia punya teman-teman lelaki yang derajatnya lebih tinggi daripada suaminya. Mulailah dia lupa dengan agama. Mulailah dia menilai lelaki dengan kedudukan atau dengan jabatan. Dan itu terjadi. Akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi perceraian, dan itu benar-benar terjadi karena saya dengar langsung kasus dari penyampaian para ibu-ibu tersebut. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha menikah dengan wanita yang solehah. Bagi para jomblo maka berdoa. Berdoa yang lama. Sejak sekarang berdoa. Meskipun antum menikah 5 tahun lagi. Berdoa ya sekarang. Setiap malam salat malam, ya Allah berikanlah aku istri yang solehah, yang menundukkan pandanganku, yang bantu aku untuk bertakwa kepadamu. Berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus sampai Allah kabulkan. Jangan buru-buru. Jangan apa? Buru-buru. Yang sudah terlanjur Allah musta'an ya. Baik, kita lanjutkan. Saya bacakan perkataan Imam Nawawi, wa ma'nahu anna an-nasa yaqsiduna fil 'adah min al-mar'ah hadhil khisal arba'. Kata Imam Nawawi menjelaskan hadis ini bahwasanya masyarakat secara umum ketika kebiasaan mereka, tradisi mereka ketika menikahi seorang wanita, tujuan mereka adalah 4 perkara ini. Fahris anta ala dzatid din, maka semangatlah engkau untuk mencari wanita yang agamanya baik. Wadfar biha, dan menanglah engkau dengan mendapati wanita yang modelnya seperti itu. Wahris ala sohbatiha, dan semangatlah untuk bisa mendapatkan teman berbuat perbuatan baik yang menjadi menemanimu dalam kehidupanmu, wanita yang seperti itu. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jibril. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Rasulullah sallam berkata kepada Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mursalin, pemimpin para rasul di atas muka bumi. Ya Allah kirim rasul bumi dari bumi untuk penduduk bumi. Dan Jibril alaihi salam adalah sayyidul malaikah. Rasul dari langit yang paling hebat adalah siapa? Jibril alaihi salam. Allah muji Jibril dalam banyak ayat. Dalam surat An-Najm, dalam surat At-Takwir, Allah muji Jibril alaihissalam. Maka Nabi berkata kepada Jibril, "Ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazuruna?" Apa yang menghalangi engkau wahai Jibril untuk mengunjungi kami lebih daripada yang biasanya? Nabi Muhammad SAW rindu ingin ketemu dengan Jibril. Tidaklah Jibril datang kecuali dengan kebahagiaan. Jibril datang bawa firman Allah. Rasulullah bahagia enggak dapat ayat? Bahagia. Ada ilmu baru, ada firman baru dari Rabbul Alamin, ya. Maka tidaklah turun Jibril kecuali mendatangkan apa? Kebahagiaan. Oleh karena Rasulullah SAW rindu ingin Jibril datang kepada Nabi lebih daripada yang biasanya. Maka beliau berkata, "Ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazuruna?" Apa yang menghalangi engkau wahai Jibril untuk menziarahi kami atau mendatangiku lebih daripada yang ini? Maka Jibril menjawab, atau turunlah firman Allah untuk menjawab pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik." Kami tidaklah turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Bahwasanya bagi Allah lah apa yang ada di depan kami, bagi Allah apa yang di belakang kami, dan bagi Allah lah, milik Allah apa yang di antara kami, wa ma rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak lupa. Jadi Jibril alaihissalam dalam ayat, Allah turunkan ayat untuk disampaikan kepada Jibril dan sebagai jawaban bagi pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi Muhammad meminta Jibril alaihissalam untuk datang kepada beliau lebih banyak daripada itu kecuali karena kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Karena kebahagiaan Nabi yang Nabi dapatkan ketika turun malaikat Jibril. Bagaimana jawaban yang pas? Allah turunkan ayat. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Muhammad, kami tidaklah turun kecuali dengan perintah Allah. Kami hanya malaikat. Kalau Allah tidak perintahkan, kami enggak bakalan turun. Enggak ada malaikat jalan-jalan main-main. Dia turun atas perintah siapa? Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka menjalankan apa yang mereka diperintahkan. Ya khafuna rabbahum min fawqihim.
Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Mereka takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka tidak mungkin turun kecuali perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, saya enggak bisa turun seenak saya. Saya ini turun atas perintah apa? Allah." Setelah itu, "Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya." Sesungguhnya ketahuilah, milik Allah segalanya, apa yang di hadapan kita berdua, apa yang di belakang kita, apa yang di antara kita, ini semua adalah milik Allah. Ada yang mengatakan semua perkara yang telah lalu, perkara yang di depan kita, perkara yang masa depan, semuanya milik Allah. Artinya seluruh alam semesta, baik waktu dan tempat, semua milik siapa? Allah. Karena Allah yang menguasai segalanya, Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi hambanya, maka di akhir ayat Allah berkata, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah tidak lupa. Allah tidak lupa kepada engkau wahai Muhammad. Terlambatnya turun Jibril atau Jibril turun pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah bukan karena Allah lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada hikmah yang mengharuskan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Jibril sesuai dengan waktunya, Ya, oleh karenanya Jibril tidak seenaknya turun, tapi beliau alaihissalam turun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, naik dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, membawa perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tugas beliau hanyalah sebagai seorang rasul, utusan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perhatian kita di sini, makanya ada di YouTube ada seorang duduk sama wali majdub, wali gila ya. Tiba-tiba dia bilang, "Jibril, mudun, turun." Jibril. Subhanallah, kayaknya Jibril jalan-jalan. Nggak bisa, Jibril alaihissalam turun itu ada waktunya, enggak sembarang. Tahu-tahu, Jibril turun. Dianggap wali, ya, repot ya. Makanya sedang ada orang gila dianggap wali, saya enggak tahu yang gila yang mana. Yang walinya yang gila atau yang menganggap dia sebagai apa? Wali. Tapi itu kenyataan pahit yang ada di tanah air ya. Orang gila dianggap sebagai apa? Wali. Saya sering sampaikan ini penghinaan terhadap syariat. Bahwasanya wali itu harusnya terhormat, mulia, ini malah orang gila dianggap sebagai wali. Kalau orang kafir lihat ini, oh ini orang paling hebat, yang paling top, yang paling bertakwa adalah orang gila ini. Nah, ini kan penghinaan terhadap Islam. Orang paling mulia wali malah apa? Gila. Saya bilang contohkan ada wali gila di zaman Nabi. Siapa yang lebih mulia daripada Nabi? Siapa yang lebih mulia daripada Abu Bakar? Siapa yang lebih mulia daripada Umar? Ada yang gila di antara mereka? Ya akhi, subhanallah. Mana ada wali gila? Orang gila itu kita sayangi, kasihan ya. Bukan dijadikan apa? Wali. Jadi Jibril alaihissalam tidak sembarang turun, tapi dengan perintah siapa? Allah. Tidak enak ya Jibril turun sini, enggak bisa seperti itu. Taib. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang keutamaan atau bolehnya seorang meminta orang yang soleh untuk menziarahi rumahnya, Karena Nabi SAW minta kepada siapa? Jibril. Bisakah engkau datang lebih banyak daripada yang biasanya? Karena didatangi oleh makhluk yang soleh seperti Jibril alaihissalam adalah kebahagiaan bagi Nabi SAW. Dilakukan oleh para sahabat juga demikian. Seperti Itban bin Malik dalam hadis yang sahih, dia minta kepada Nabi untuk datang ke rumahnya, untuk sholat di rumahnya. Maka Nabi memenuhi permintaannya. Tidak jadi masalah kalau kemudian bisa menghadirkan orang yang kita anggap soleh ke rumah, tentunya tidak memberi kemudaratan kepada orang soleh tersebut dengan kelapangan dadanya ya. Tentu zaman dahulu tidak sama dengan zaman sekarang. Saya diceritain oleh keajaiban di antara masyayikh ulama di Saudi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalau tidak salah Syekh Abdul Razak pernah cerita. Dulu di Saudi tinggal satu kampung yang penduduknya tidak begitu banyak. Sampai sekarang pun tidak begitu banyak ya, apalagi zaman dahulu, zaman mereka. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di disebutkan dalam biografinya, hampir semua rumah yang ada di kampungnya pernah dia kunjungi. Semua di kota itu pernah dia apa? Kunjungi ya. Ya kalau mungkin sekarang semakin banyak semakin sulit. Di antara juga biografi yang menakjubkan adalah biografi Syekh Al-Jibrin rahimahullah taala. Kebetulan supirnya orang Indonesia. Sampai sekarang masih ada ya. Maka saya tanya di antara hal-hal yang menarik dari Syekh Jibrin selama dia menjadi supir, maka dia cerita banyak tentang kehebatan Syekh tersebut, akhlaknya dan yang lainnya, tawadhu'nya. Di antaranya beliau bercerita, Syekh punya jadwal makan malam setiap malam, ya. Di setiap malam pasti keluar. Ada orang yang undang dia pasti apa? Datang, entah walimah, entah makan, hampir tiap malam dia keluar untuk memenuhi
undangan apa? Orang-orang ya. Ya, tapi Syekh meskipun tiap hari makan malam tapi tidak gemuk seperti saya. Kita belum makan malam sudah. Jadi maksud saya subhanallah. Sebagian di antara boleh kita meminta orang saleh untuk datang ke rumah, tapi tadi tidak boleh kita memberi mudarat kepada dia. Dia punya kesibukan dan zaman sekarang sudah berubah ya. Zaman sudah berubah. Kalau para ulama Masya Allah mereka sudah alim sejak mereka kecil, mereka sudah hafal Quran, kita masih baru belajar. Kalau makan malam melulu terus ke rumah teman terus, kapan belajarnya? Kapan mau ngisi pengajian? Kalau mereka mungkin enggak usah murojaah langsung ngisi pengajian. Saya mau ngisi pengajian harus baca dulu ya. Jadi mungkin tidak sama kalau ustadznya kita ngajak keluar terus, kapan dia mau belajar. Jadi harus ada dibedakan. Ini saya cari uzur maksudnya. Mudah-mudahan diterima uzurnya. Tapi intinya kalau kita ada orang soleh kita bisa undang ke rumah, oke, tidak jadi masalah. Dan itu baik bahkan sunnah agar kita mendapatkan keberkahan dari perkataannya, dari sifat-sifatnya ya, dan ini diperbolehkan dalam syariat. Tapi berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, la tusahibu illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah kau berteman kecuali seorang yang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bihi. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang tidak mengapa. Artinya hadis hasan, la ba'sa bihi maksudnya hadis hasan. Hadis ini kembali terkait dengan judul bab, yaitu tentang ziarat ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim, yaitu menziarahi orang-orang yang saleh, bermujalasah dengan mereka dan bersahabat dengan mereka. Hadis ini menjelaskan kita tidak boleh berteman kecuali dengan orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Sebagaimana sudah kita jelaskan bahwasanya teman itu punya pengaruh yang luar biasa ya. Punya teman yang luar biasa ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, kita bisa menjadi buruk. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita bisa menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang selalu mengingatkan kita pada dunia, akhirnya orientasi kehidupan kita hanyalah dunia, dunia, dan dunia. Kalau dia mulai berbicara tentang kemewahan, kita tak akan terbawa. Dia bicara tentang benda mewah ini, mau kita terbawa seakan-akan jadi tren hidup. Suatu model kehidupan, kalau enggak punya yang barang mewah tersebut, kayaknya rendah derajat kita. Makanya bahaya. Ibu-ibu kalau sudah salah bergaul dengan ibu-ibu yang hidupnya glamor ya, beli barang-barang mewah ya, dia menyangka bosnya derajatnya naik dengan punya barang mewah tersebut. Kalau barang mewahnya tidak dia bawa, seakan-akan derajatnya rendah. Yang kita khawatirkan ketika dia memiliki barang mewah tersebut, memang derajatnya naik di kalangan masyarakat, hatinya pun jadi sombong, dia semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang-barang mewah itu rentan menjadikan orang apa? Angkuh. Seorang hidup sedang-sedang aja, jangan berlebihan ya. Oleh karenanya jangan sampai salah bergaul. Jangan bergaul kecuali orang yang beriman, yang mengingatkan engkau kepada hari akhirat. Kita berteman secara umum oke, tapi menjadi sahabat, teman dekat, yang di situ kita ngobrol bareng, jalan bareng, safar bareng, diskusi. Jangan sembarang. Cari orang yang beriman. Yang kalau kita berteman dengan dia, kita merasa iman kita semakin bertambah. Itulah teman yang baik. Saya berteman dengan dia setahun, kok iman saya semakin bertambah? Harus teman yang baik. Saya berteman dengan dia sebulan, iman saya sudah hancur. Ini bahaya. Kok semakin turun iman saya? Pikirnya semakin dunia terus. Jangan bergaul sama dia. Jangan bergaul. Masih banyak teman yang lain. Kemudian wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan jangan makan makananmu kecuali yang bertakwa. Maksudnya di sini adalah jangan kau bermuakalah. Jadi mujalasah dan muakalah. Maksudnya sering berduduk-duduk, sering makan bareng. Jangan sering makan bareng kecuali orang yang bertakwa. Memberi makan kepada orang lain ada dua. Yang pertama, memberi makan kepada orang lain karena kebutuhan. Maka ini siapapun boleh, pelaku maksiat pun boleh kita kasih, orang kafir pun boleh kita kasih. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, penghuni surga, mereka memberi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, makanan yang mereka sukai kepada siapa? Anak yatim, kepada miskin, dan asir. Asir maksudnya tawanan perang. Orang kafir atau bukan? Orang kafir. Boleh enggak kasih makan orang kafir? Boleh, dan diperhatikan oleh para sahabat.
ijma ulama kita boleh membantu orang kafir kalau memang dia butuh, nggak ada masalah. Bukan dalam rangka untuk memerangi agama kita. Sebagai manusia kita boleh memberi makan kepada bahkan orang apa? Orang kafir. Apalagi kita ingin menunjukkan keramah tamahan Islam, boleh. Dalilnya ini. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan kepada anak yatim, kepada miskin dan kepada asir. Padahal makanan tersebut mereka sukai. Oleh karena di antara sebab sebagian sahabat masuk Islam gara-gara ketika di perang Badar orang-orang kafir ditawan dan sebagian sahabat memberi makanan yang lebih baik kepada tawanan tersebut. Ada sahabat datang bawa korma dan roti. Tentu roti lebih enak daripada korma. Justru roti tersebut dia berikan kepada tawanan. Kemudian dia makan kormanya. Maka yang makan malu, gimana kita ini ditawan. Antara hidup dan mati, bisa dibunuh, bisa enggak. Justru dia kasih makanan yang lebih enak daripada yang dia makan. Ini boleh memberi makan kepada orang kafir saja boleh. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah memberi makan dalam rangka memuliakan. Maka tidak perlu. Kita muliakan orang bertakwa. Atau memberi makan dalam rangka sebagai teman. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama. Maksudnya adalah al-hadhar wa nahyu an al-mujalasah wal muwakalah. Yaitu Nabi maksudnya hadis ini melarang kita bersahabat dengan orang kecuali tidak bersahabat kecuali orang bertakwa dan tidak menjadikan teman makan kecuali orang yang bertakwa. Seperti kita lah, kita kalau ngobrol sama teman-teman sering ngajak makan enggak? Ya, jangan sering makan sama orang yang tidak bertakwa. Karena ketika kita makan, kita ngobrol, dia tidak bertakwa, dia akan ngobrolnya ngalur ngidul, kita akan terbawa. Bukan maksudnya haram kasih makan orang tidak bertakwa. Sebagian orang salah paham dengan hadis ini, enggak tahu tafsir dari mana ya. Haram, tidak boleh kita kasih makan sama orang yang tidak bertakwa. Jangan kasih makan dia. Kenapa? Kalau kau kasih makan orang yang tidak bertakwa, nanti dia gunakan untuk maksiat. Ini dari mana fikih seperti ini? Orang kafir aja boleh kita kasih makan enggak? Boleh. Jadi maksud hadis ini bukan demikian. Maksud hadis ini, jangan kau bersahabat, jadi teman duduk dan teman makan kecuali orang yang bertakwa. Itu maksud daripada hadis ini. Adapun kita memberi sedekah, memberi bantuan kepada siapa saja, ya, yang bermanfaat kita beri bantuan. Kalau azan kasih tahu berapa menit lagi? 3 menit. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Maksud saya begini, ikhwan, hati-hati ketika ada seorang menafsirkan hadis dengan pendapatnya sendiri, ya. Karena nanti akhirnya ngawur, ya. Akhirnya ngawur seperti ada yang menafsirkan hadis tadi, tidak boleh kasih makan kecuali yang bertakwa. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kau kasih makan dia gunakan untuk apa? Maksiat. Enggak ada seperti itu, ya. Kalau ada orang misalnya pelaku maksiat, kita kasih makan boleh enggak? Boleh, kecuali makan ini untuk maksiat enggak. Dia kan makan lapar, kasih aja, enggak ada masalah. Orang kafir aja boleh kita kasih, ya. Jadi hati-hati dalam menafsirkan apa? Hadis pakai pemikiran sendiri. Baik, hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama sahabatnya. Khalil itu sahabat dekat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang hendaknya melihat siapa yang akan dijadikan teman. Ini menguatkan hadis yang sebelumnya tentang selektif dalam berteman. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Wa qala Tirmidzi haditsun hasanun. Imam Tirmidzi berkata hadis yang hasan. Maka karena persahabatan yang dekat akan terjadi sinkronisasi, makanya kita selektif dalam berteman. Maka benarlah seorang penyair yang berkata, anil mar'a la tas'alhu was'al an qarinihi. Innal qarina bil muqaran yaktadi. Kalau kau ingin bertanya tentang seorang, jangan tanya tentang dia, tapi tanya tentang temannya. Sungguhnya seorang itu mengikuti apa? Temannya. Kalau kita lihat seorang bergaul dengan teman yang buruk, ya, maka kita tahu bahwasanya dia juga buruk. Kalau tidak mungkin kemudian dijadikan teman dekat, ya. Tapi saya di akhir pengajian ini saya akan sebutkan tentang teman yang hendaknya kita pilih berdasarkan perkataan para ulama. Sebentar, saya carikan. Baik, di akhir kajian kita saya akan bawakan beberapa syarat, yaitu 7 syarat
tentang teman yang baik. Itu orang yang berhak untuk kita jadikan teman. Disebutkan oleh Ibnu Juzai Al-Kalbi Al-Maliki, ya ulama abad ke-8 yang wafat pada abad ke-8. 7 syarat tersebut, yang pertama an yakuna sunniyan fi i'tiqadihi, yaitu akidahnya harus akidah sunnah, akidah salafiyah. Oleh karenanya para ulama dahulu banyak menulis buku dengan judul As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah lil Khallal. Ini maksudnya isinya akidah Ahlussunnah, menyelisih akidah Ahlul Bidah. Maka ayakuna sunniyan fi i'tiqadihi, harus akidahnya benar. Yang kedua, ayakuna taqiyan fi dinihi, harus bertakwa dalam agamanya. Fa innahu in kana bid'iyan aw fasiqan rubbama jarra sahibahu ila madhhabihi. Kalau temannya tersebut ternyata ahlul bid'ah atau fasik, bisa jadi dia menggeret temannya kepada madhabnya, mengajak kepada madhabnya. Aw dhanna an-nasu fihi dzalik fa innal mar'a ala dini khalilihi, atau orang-orang menyangka dia juga seperti temannya yang pelaku bid'ah tersebut. Maka jangan berteman dengan ahlul bid'ah atau yang akidahnya tidak benar atau orang fasik. Yang ketiga, an yakuna aqilan fasuhbatul ahmaq bala. Hendaknya teman dekat itu orang yang cerdas, yang berakal. Menjadikan orang bodoh menjadi teman dekat hanya mendatangkan bencana, ya. Kita ngomong A, dia ngomongnya B. Kita bikin lucu, dia tidak tertawa. Kita lagi marah, dia malah tertawa, repot. Yang keempat, an yakuna hasanal khuluq, hendaknya berakhlak mulia. Fa inna sayyi'al khuluq lam tu'man adawatuhu. Namanya orang yang akhlaknya buruk, kita tidak aman dengan permusuhannya. Suatu saat dia akan membalas, suatu saat dia akan berbuat buruk kepada kita. Wa takhtabiruhu bi an tuqdhibahu. Caranya, kata Ibnu Juzai Al-Maliki, kau uji dia dengan kau bikin dia marah. Fa in ghadhiba fatruk suhbatahu. Kalau dia marah, enggak usah tinggalin dia. Bikin dia marah dulu. Ternyata kalau dia bisa mengontrol diri, maka lanjutkan pertemanan. Tapi kalau dia ngamuk-ngamuk, enggak usah berteman dengan apa? Dia. Yang kelima, an yakuna salima sadri fil hudur wal ghaibah. Hendaknya temanmu tersebut dadanya bersih, baik ketika bersamamu atau tidak bersamamu. La haqudan wala hasudan, bukan orang yang haqud, suka hasad, muridan lisyarr, suka ingin keburukan, wala dha wajhain, dan bukan yang berwajah dua, bukan berwajah dua. Yang keenam, an yakuna thabitan ghairu malul, teman yang tegar bersamamu dan tidak membosankan. Dan yang ketujuh, an yaquma bi huquqika kama taqumu bi huquqihi. Dia menjalankan hak-hakmu sebagaimana engkau menjalankan hak-haknya. Artinya kalau engkau sakit dia kunjungi, kalau engkau lagi susah dia bantu, sebagaimana kalau dia sakit kau kunjungi dia, dan seterusnya. Masing-masing punya hak. Fala khaira fi man la yara laka minal haqq mithla alladhi tara lahu. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang memandang dia punya hak, memandang haknya lebih daripada hakmu atas dia. Dia memaksa temannya, kamu harusnya sama saya begini-begini, sementara dia sama kita tidak seperti itu. Enggak usah berteman dengan orang seperti ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Juzai Al-Maliki dalam kitabnya Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 291, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan teman yang baik. Tapi intinya secara umum, teman yang baik adalah kalau kita berteman dengan dia, kita merasa iman kita bertambah, takwa kita bertambah, semakin ingat akhirat, semakin kita tidak condong kepada dunia. Itu teman yang baik. Ini kesimpulannya. Tapi kalau kita berteman, kita semakin jauh daripada agama, semakin condong kepada dunia, orientasinya dunia melulu, maka ini teman yang buruk. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.